Hey ho pop gengs. Kamu pasti nggak asing kan dengan kota Las Vegas di Amerika Serikat yang jadi markas perjudian terbesar di dunia? Segala macam orang dari seluruh penjuru dunia ke sana untuk mendapatkan hiburan tersebut. Nah, siapa sangka dulunya di Indonesia ada juga kota yang dijuluki sebagai Las Vegas Asia Tenggara. Kota ini bernama Marina City dan terletak di Batam, Kepulauan Riau. Di zaman dulu, kota ini sangat strategis sebagai tempat perjudian karena menjadi kota pelabuhan yang ramai. Berbagai turis yang berwisata lewat kapal pesiar singgah di Marina City hanya untuk berjudi. Mulai dari turis negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, sampai dengan turis mancanegara di luar Asia Tenggara. Namun seperti yang kita tahu, kota ini telah lama menjadi kota mati. Bangunan gaya Eropa yang bertingkat udah kosong dan hanya dihuni oleh semak belukar dan mungkin aja beragam jenis hantu. Kota ini ditinggalkan pada zaman Presiden SBY yang melarang perjudian dilakukan dalam bentuk apapun. Makanya, Las Vegas Asia Tenggara ini dengan perlahan redup dan ditinggalkan hingga sekarang. Kejadian kota mati seperti Marina City tadi tentu saja tidak hanya terjadi di Indonesia. Di belahan dunia lain, ada beragam kota lainnya yang mengalami hal yang sama dengan alasan berbeda-beda. Contoh lainnya datang dari Turki, yaitu kota Burj Al Babas. Seperti yang kamu lihat, kota ini tampak mewah dengan dipenuhi istana-istana bah di film-film Disney. You break my heart, break my hope. Gak tanggung-tanggung ya, proyek ini sampai menelan biaya hingga 200 juta US dollar atau 2,9 triliun rupiah. Namun sayang, meski telah menelan biaya begitu mewah, sampai sekarang kota ini hanyalah kota impian yang mati. Bentuk dalam istana-istana tadi masih belum dipoles sama sekali, dan keadaan jalannya itu tidak menggambarkan adanya kehidupan. Secara ideal, dulunya Burj Al Babas merupakan sebuah proyek kota wisata bagi orang kaya di seluruh dunia yang pengen berlibur ke Turki. Dari rencananya, di kota ini akan ada pusat pemandian mewah, pusat perbelanjaan, dan berbagai fasilitas lainnya. Pokoknya kota impian bagi banyak orang yang juga dibuktikan dengan adanya 300 investor yang siap membeli rumah seharga 5 hingga 7 miliar rupiah untuk satu unitnya. Tapi sayang, pada 2018 sebuah badai besar menghantam Turki yang merusak rumah mewah Burj Al Babas ini. Keadaan juga diperparah dengan krisis ekonomi yang dihadapi Turki. Alhasil, kota impian ini hanya tinggal impian belaka. Andai saja kota ini beneran berhasil, kamu yang ngefans sama Disney, berminat gak sih punya rumah di sini? Sama seperti sebelumnya, kota berikutnya adalah Krakow, Italia yang tidak kalah indah. Kalau yang tadi cantik dengan bangunannya, kota yang satu ini cantik dengan pemandangannya. Karena berada di bukit setinggi 400 meter. Dengan gaya bangunan abad pertengahan, kota Krakow ini memiliki daya tarik bagi mereka yang ingin nonton film-film bertema Dracula. Namun sayang sekali, meski cantik, Krakow ini udah ditinggalkan lebih dari 200 tahun. Pada tahun 1892, seluruh penduduk kota ini meninggalkan semua kenangan mereka di sana. Setelah mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi dalam beberapa dekade. Cobaan yang paling parah itu datang di tahun 1656, di mana Krakow dilanda sebuah wabah mematikan yang tidak diketahui yang membuat penduduknya meninggal hingga ratusan jiwa. Setelah itu cobaannya berlanjut dengan seringnya terjadi gempa dan tanah longsor yang akhirnya merusak bangunan-bangunan di sana. Dengan beragam pertimbangan, orang-orang di sini pun kemudian memilih untuk mencari tanah lebih subur untuk ditempati bermukim seperti di Amerika Utara. Nah, dari kisah Krakow ini bisa dibilang memang ada beragam tempat indah yang tidak untuk ditinggali seperti hati si dia. Ahoy! Bukan kita kagak mau ya, tapi takdir menolak. Waduh, sedap! Jika yang tadi ditinggalkan karena bencana alam, sekarang ada kota Pripyat dari Ukraina. Kota ini pertama kali didirikan pada tahun 1976 dan diresmikan pada tahun 1979. Saat diresmikan, kota ini menjadi kota satelit yang banyak ditinggali oleh para pekerja reaktor nuklir Chernobyl. Populasinya juga ramai karena mencapai 49.400 jiwa saat berada di masa jayanya. Namun sayang,
Bencana Chernobyl, salah satu reaktor nuklir meledak pada tahun 1986, langsung membalikkan nasib dari kota Pripyat. Kota yang dulunya banyak diimpikan untuk ditinggali karena memiliki gaji yang tinggi, langsung jadi kota mati. Karena menjadi salah satu tempat paling terdampak radiasi nuklir. Secara instan tempat ini langsung ditinggalkan, dan dari beragam berita, Pripyat baru bisa dihuni kembali 3.000 tahun kemudian, setelah radiasi nuklir di sana menghilang secara sempurna. Pemandangan sekarang ya dalam Pripyat sudah seram next level banget. Taman bermain di sana udah berkarat, seperti hanya dimainkan oleh para hantu. Hutan yang memerah karena menyerap radiasi dan seperti dihuni oleh makhluk-makhluk misterius. Kemudian yang paling serem, jelas rumah sakit anak lengkap dengan boneka-boneka yang membuat aura angkernya itu semakin pekat. Andai saja tempat-tempat ini ada di Indonesia, mungkin udah banyak orang yang uji nyali di sana meski dilarang sama pemerintah. Oke, dari Ukraina mari kita pindah ke Inggris. Di negara yang baru aja kehilangan Ratu Elizabeth ini ada kota yang hilang bernama Dunwich. Jika kamu mengenal kisah kota tenggelam terkenal yaitu Atlantis, nah, Dunwich ini tidak berbeda jauh, bahkan dijuluki sebagai Atlantis milik Inggris. Dari sejarahnya, Dunwich ini adalah sebuah kota pelabuhan yang sangat berkembang pesat di era abad ke-11. Kota ini menjadi jantung jalur perdagangan Eropa yang sepertinya tidak akan lekang oleh waktu. Pokoknya, siapa aja yang berbisnis di Dunwich akan menjadi orang kaya yang kehidupannya serba mewah. Tapi sayang, meski mengalami perkembangan yang gila, Dunwich mengalami nasib buruk di abad ke-13 karena dihantam sebuah badai raksasa. Gak main-main, badai ini sampai menelan sebagian besar kota untuk masuk ke dalam laut. Dalam penemuan lanjutan, kita bisa lihat garis hijau di gambar ini memperlihatkan setengah dari Dunwich tertelan masuk di dalam lautan. Di daratan, sepenggal peninggalan dari Dunwich adalah sisa bangunan biara Griffiths berikut. Kemudian di lautan, kita bisa melihat sisa-sisa dari gereja Saint Catherine lewat gambar citra panas yang telah hilang ratusan tahun lalu. Nah, bagi mereka yang tinggal di daerah peninggalan Dunwich ini, ada sebuah kabar mistis yang beredar. Kata orang-orang, saat badai menerjang, beberapa dari mereka bisa mendengar suara lonceng dari arah lautan. Kemudian ketika pagi hari setelah badai, mereka juga merasakan keramaian pelabuhan Dunwich di masa lalu. Hal ini memang terdengar mustahil, tapi seperti kebanyakan kisah mistis di Indonesia, hal ini banyak dipercaya oleh warga lokal. Oke, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.